Oke. Ya, baik Bapak Ibu seluruh peserta, setelah kita break 1 jam lebih, kita lanjut pada materi yang kedua, di mana materi kedua ini akan dibawakan oleh Pak Guru bersama dengan tim yang Pak M, Pak Marlan, dan Pak Junaid. Begitu kami persilakan yang akan membawakan materi mengenai komunitas pelajar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari di waktu-waktu yang di sini kita semua Bapak Ibu masih bisa berkesempatan untuk hadir untuk kegiatan sesi advokasi komunitas kurikulum mereka. Yang pertama-tama mungkin saya langsung saja karena memang ini yang saya sampaikan ada pertama terkait implementasi kurikulum merdeka ini adalah sudah tahun ketiga, Bapak Ibu. Tahun ketiga di mana semua satuan pendidikan sudah sebagian besar sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi mungkin yang saya sampaikan bahwa kemarin di tanggal 17 sampai tanggal 20 kami dari masing-masing provinsi, dari BGP, BPMP, kemudian Dinas Pendidikan, termasuk perwakilan atau koordinator kepala sekolah dari tingkat SD dan SMP, dan untuk mengikuti advokasi implementasi kurikulum merdeka. Isi dari advokasi ini tentu sesuai dengan paparan kebetulan penyelenggaranya ada di PAUD, kemudian memang sama juga membahas tentang kurikulum atau implementasi kurikulum merdeka, bahwa memang saat ini pemerintah pusat Kemendikbudristek ini sedang mengadvokasi kembali atau mungkin mengingatkan kembali kepada kita, memberikan penguatan kembali, karena setelah 3 tahun pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu banyak yang miskonsepsi terkait dengan kurikulum merdeka, dan termasuk ada tambahan-tambahan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2004. Itu ada beberapa tambahan yang kemudian perlu kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, kita saat ini advokasi dilakukan untuk kemarin itu dilaksanakan di 2 provinsi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Aceh. Nah, Bapak Ibu, sesi materi ini mungkin saya ingin sekedar memperkenalkan fitur baru dalam aplikasi PNM terkait dengan seri belajar. Nah, seri belajar ini sebenarnya menekankan kepada aktivitas komunitas belajar. Sedangkan komunitas belajar ini kan ada di masing-masing satuan pendidikan sudah terbentuk, dan saya kira itu semua sudah terdaftar di dalam aplikasi PNM. Yang kemudian tetapi terdeteksi tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas, hanya beberapa sekolah yang melakukan aktivitas di PNM. Salah satunya mungkin saya sebut SMP 55 ada aktivitas, dan beberapa sekolah termasuk Papua. Kemudian selebihnya itu memang tidak ada aktivitas. Ada komben, ada kepengurusan, tetapi aktivitas belajar itu tidak ada. Sekarang Bapak Ibu, mungkin saja pemerintah pusat mencoba memberikan kita solusi bahwa komunitas belajar apa sih yang harus kita pelajari di komunitas belajar. Yang jelas yang kita pelajari di komunitas belajar adalah semua hal-hal yang terkait dengan kurikulum merdeka, mulai dari kebijakannya, regulasinya, termasuk bagaimana penyusunan kurikulum satuan pendidikan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, karena terdeteksi tidak ada aktivitas, maka kemudian ada satu episode yang namanya seri belajar untuk komunitas. Nah, Bapak Ibu, di seri komunitas belajar ini saya langsung saja mungkin ini materi di kegiatan. Nah,
seri belajar bersama adalah rekomendasi strategi dan alur belajar pelatihan mandiri secara berkelompok. Bapak Ibu kan selama ini kita belajar mandiri secara individu, secara mandiri, masing-masing guru, dan tidak terpantau. Apakah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan itu melaksanakan proses belajar mandiri? Nah, di fitur aplikasi PNM ini ada seri belajar bersama. Nanti sebentar saya tunjukkan di mana tempatnya. Ini jelas Bapak Ibu kan sudah memiliki akun masing-masing. Nah, kemudian kegunaannya adalah seri belajar bersama digunakan oleh komunitas belajar di dalam atau di luar sekolah. Nah, tadi itu Bapak Ibu sama juga disampaikan dari Pak Jamil kalau tidak salah terkait dengan tugas administrasi kita, mungkin sebaiknya komunitas belajar ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ya, ini kan ada pilihan apakah di akhir sesi belajar di setiap hari atau setiap minggu atau mungkin bulan, ya, sistem blok, ya. Itu kan ada beberapa pilihan, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu atau mungkin bisa juga dalam bentuk kegiatan workshop, in-house training. Nah, seperti saat ini kita melaksanakan MGP, MKKS atau mungkin KKG untuk SD, ya. Nah, Bapak Ibu ini termasuk sebenarnya ini bagian dari kegiatan komunitas belajar. Cuman saat ini kami sampaikan adalah terkait hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan pusat terkait dengan seri belajar bersama di dalam komunitas belajar. Nah, di mana Bapak Ibu bisa menemukan seri belajar bersama? Nanti Bapak Ibu tentu di aplikasi PMM-nya silakan coba dibuka aplikasi PMM-nya di HP saja, ya, nggak perlu di laptop, ya, bisa diakses. Itu di menu pelatihan mandiri. Bapak Ibu buka di menu pelatihan mandiri, kemudian ada dua, ya, di pelatihan mandiri dan komunitas. Tapi yang paling mudah didapatkan itu di komunitas. Ya, saya coba buka satu. Ya, bagus ini jaringannya. Yang aja bagus ini jaringan. Nanti Bapak Ibu di sini kemudian di buka panduan, ya. Ini paling mudah sekali didapatkan untuk seri komunitas belajar. Ini untuk Anda, kemudian di paling depan ini ada buka panduan. Kemudian di sini di bagian bawah, ya, di kurikulum Merdeka. Ya. Ya, ini belajar bersama dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu ini sudah tampil. Ini nanti Bapak Ibu, ini ada terkait dengan bagaimana mempelajari implementasi kurikulum Merdeka. Di sini ada panduan 5 sesi kurikulum, kemudian buku saku, komunitas belajar dan guru antar sekolah, buku saku komunitas belajar kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian di bawah ini, inilah kemudian topik-topik yang dapat kita bahas atau bisa kita bahas di dalam komunitas terkait dengan kurikulum. Nanti Bapak Ibu kita kan masih nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu di satuan pendidikan dengan guru-guru terkait dengan kurikulum Merdeka dulu, supaya maksud pemerintah pusat adalah bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan pemahaman Bapak Ibu guru terkait dengan kurikulum Merdeka, sehingga tidak ada yang salah dalam menafsirkan. Karena kan jujur saja sampai hari ini kita masih menginterpretasikan sendiri bagaimana sih kurikulum Merdeka, seperti apa sih kurikulum Merdeka. Dan memang secara ekstrim kadang-kadang kita berpikir bahwa sebentar lagi disampaikan dari Pak Sekris, Pak Ibu Kabin, sebentar ganti menteri ganti kurikulum lagi, ya, itu yang ekstrimnya. Padahal sebenarnya kurikulum itu tidak berganti, kebijakan iya, tetapi kurikulum masih tetap. Apakah nanti kemudian menggunakan PPM, tetapi kita tidak sampai berpikir ke sana dulu. Bagaimana kita memahami secara komprehensif terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya, kemudian kurikulum perubahan menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu.
kurikulum satuan pendidikan ini juga menjadi bagian awal di satuan pendidikan sebagai acuan ya, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu, saya kira mungkin semua satuan pendidikan di Konawe Selatan sudah semua membuat kurikulum operasional satuan pendidikan, dulu namanya KTSP, dokumen KTSP. Sekarang kemudian berubah KOSP. Sekarang di Permendikbud nomor 12 tahun 2004 berubah menjadi kurikulum satuan pendidikan, sudah KSP. Ya. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran? Hal-hal yang terkait dengan kurikulum merdeka saya kira sudah include di sini semua. Nanti Bapak Ibu tinggal bagaimana duduk bersama dengan teman-teman guru di sekolah sehingga kemudian kita bisa menyatukan persepsi, memahami secara bersama-sama. Lagi-lagi saya sampaikan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran sehingga tidak mengganggu proses. Ya. Nah, di sini belajar bersama ini Bapak Ibu, tentu banyak hal yang bisa kita peroleh, termasuk nanti di dalam rekomendasi kegiatan belajarnya ini kan ada 3 sebenarnya. Sebelum belajar, kegiatan sebelum menonton video pembelajaran bisa berupa arahan, rehearsal, assessment awal dan sebagainya. Kemudian jadi ada sebelum, selama proses belajar dan setelah proses belajar, dan bahkan kemudian ada kegiatan tambahan lagi nanti, apakah itu refleksi, sehingga nanti Bapak Ibu kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman guru di sekolah di satuan pendidikan terkait dengan materi yang akan yang kita bahas di dalam komunitas belajar itu. Ya. Nah, kegiatan penguatan. Ya. Jadi setelah ada 3, Bapak Ibu tentukan sebelum kita kan punya interpretasi berbeda-beda. Kemudian kita duduk bersama membahas diskusi bersama terkait dengan kurikulum merdeka, terkait dengan salah satu topik yang akan kita angkat. Kemudian nanti setelah itu kemudian kita, Bapak Ibu, kita sudah bisa tahu apa yang kita dapatkan setelah belajar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terakhir adalah apakah perlu penguatan? Ya, tentu ada kegiatan penguatan terkait bagaimana katakan seri belajar bersama di seri 1 topik kurikulum merdeka. Ya, ada 2. Jadi sini ini hanya satu saja, masih banyak sebenarnya. Mempelajari dokumen capaian pembelajaran. Dokumen capaian pembelajaran dan terkait dengan proses pembelajaran. Bapak Ibu, apakah pertanyaannya ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau di grup penggerak rata-rata Pak Nasim Madi, kemudian teman-teman Pak Junaid ini kan sudah mungkin sebagian sudah merancang pembelajaran. Tetapi memang sebenarnya kementerian sudah memberikan menyampaikan bahwa sebenarnya boleh merancang, tetapi harus didampingi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Artinya dalam hal ini guru penggerak atau mungkin dari BGP, dari BPMP yang kira-kira bisa memberikan arah kita. Jika tidak kemudian kita membuat sendiri tanpa, artinya walaupun memang kita sendiri bisa menyusun, tetapi yang paling bagus kita ada semacam pihak-pihak lain yang bisa mengarahkan kita, tapi pengawas sekolah bisa. Ya, sehingga kita duduk bersama. Nah, bagaimana CP ini kan sudah ada sesuai dengan Permendikbud yang terbaru, CP-nya sudah ada. Bagaimana buat TP dan ATP-nya dan seterusnya. Tetapi bisa merancang, tetapi juga bisa Bapak Ibu mengambil apa yang ada terkait dengan modul ajarnya, bisa mengambil saja yang ada di PMN. Hanya sekali lagi mungkin Bapak Ibu ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan: amati, tiru, dan modifikasi. Jangan sampai Bapak ambil semuanya diambil, nah, lupa dirubah. Ada hal-hal yang apa yang harus dirubah Bapak Ibu? Bukan cuma nama sekolahnya, bukan cuma nama gurunya. Yang perlu dirubah apa? Modul ajar itu atau perjalanan pembelajaran harus sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Karena tidak semua satuan pendidikan itu sama konteks kondisinya. Berbeda-beda, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan. Kalau CP-nya mungkin tidak kita rubah, bisa jadi TP-nya mungkin harus berubah, ATP-nya, CP-nya tak. Ya. Kemudian mempelajari struktur kurikulum merdeka.
bagaimana membagi jam. Ya, karena di sini ada intrakurikuler, ada kurikulernya. Nanti Bapak Ibu juga di sini di lewat komunitas belajar bisa dibahas lebih detail, sehingga kemudian nanti Bapak Ibu mendapatkan gambaran lebih komprehensif terkait dengan kurikulum merdeka. Belajar bersama di seri 2, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik kurikulum. Bapak Ibu, esensi dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu intinya. Kurikulum merdeka di situ intinya. Bukan berpusat kepada guru. Jadi bukan mau kita, sehingga kemudian nanti di situ di dalamnya ada proses pembelajaran, ada namanya asesmen awal, yang bagian dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Itu semua. Nah, modul ajar juga ini saya katakan bahwa Bapak Ibu kalau tidak mau repot, makanya kenapa dikatakan kita harus merdeka. Memang harus merdeka. Kita boleh merancang, juga boleh mengadopsi, mengambil ya apa yang sudah ada dalam PMN. Seperti saya kira semua teman-teman di satu pendidikan, termasuk di sekolah saya, hari ini masih mengadopsi, ya, melakukan ATM, modul ajar dan perencanaan pembelajaran yang ada di PMN. Nah, memang nanti sebenarnya diharapkan juga melalui alokasi dana BOSP ini juga bisa dianggarkan kegiatan-kegiatan IHT, in-house training atau workshop, pelatihan-pelatihan atau fintech yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, nanti kemudian narasumbernya bisa diambil dari teman-teman dari guru penggerak. Sekira guru penggerak sini cukup banyak, yang mereka kemudian kemarin sudah cukup lama diberikan di Geblek. Nah, kemudian melalui pendidikan yang panjang sehingga kemudian bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami lebih jauh terkait dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, nah ini eksplorasi seni belajar ini itu ada 3 penguatannya. Ya. Ada 3 penguatan. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Tentukan CP, TP dan TP. Kemarin kami sudah ikut belajar juga dengan bagaimana kita mesimulasikan menentukan CP, TP dan NTP sesuai dengan kategori yang terbaru. Kemudian yang berikutnya perencanaan pembelajaran kelas, pembelajaran terdiferensiasi. Nah ini Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi ini kalau selama ini mungkin Pak Junaid, teman-teman guru penggerak paham bahwa kemarin itu ada miskonsepsi terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu? Dulu ada namanya asesmen diagnostik. Misnya adalah kemudian ada asesmen awal. Ada asesmen diagnostik dan asesmen awal. Apakah asesmen diagnostik dan asesmen awal itu sama? Kalau kita pahami bahasanya dari kata diagnostik kan berarti mendiagnosa, untuk mengetahui gejala awal. Kalau kita ke dokter kan pasti dokter tidak mungkin langsung kasih obat, pasti dia diagnosa dulu. Tapi sudah pukul dulu perutnya, kita buka matanya. Padahal yang sakit kakinya, ya, dia periksa semua. Setelah dia periksa, dia diagnosa, oh ternyata bapak sakit kanker, kantong kering, ya, kantong kering. Walaupun dia tidak bisa dokter, tapi dia tahu bahwa kalau mulai pusing-pusing, panas naik turun, itu biasa pengaruh gejala kantong kering. Begitu? Ya, saya kira kita sama-sama kadang-kadang sudah rasakan itu. Pembelajaran diferensiasi itu termasuk sebenarnya diagnostik dan asesmen awal. Tetapi ada perbedaannya. Diagnostik asesmen awal itulah asesmen yang dilakukan untuk hanya bisa dilakukan untuk memetakan pemahaman awal siswa terkait dengan konten atau topik materi yang akan diajarkan. Bukan gaya belajar. Kalau diagnostik kan gaya belajar. Nah, kalau diagnostik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Kalau gaya belajar kan bisa jadi ada anak-anak yang harus kita bedakan cara belajarnya. Dia mulai dari auditori, kinestetik, apalagi satu
Ada 3. Visual, ya, visual, auditori, dan kinestetik. Apa kita harus beda-bedakan? Kan tidak. Jadi tetap kita samakan semua, hanya tinggal metode dan model dan strategi pembelajaran yang kita buat sehingga kemudian anak-anak bisa memahami materi yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila di sini juga ada yang miss, bahwa P5 itu, apakah P5 itu harus berakhir pada produk? Tidak harus. Bisa saja dia berakhir pada produk ketika itu dia bermanfaat secara terus-menerus dan tidak kemudian menjadi masalah. Contoh, pengolahan limbah sampah. Sampah kita buat pajangan. Selama pajangan itu masih bisa bunga-bunga dan sebagainya masih bisa digunakan dan itu berlangsung berkepanjangan selama yang tidak pernah dibuka bukan menjadi penghias. Oke. Kita buat pakaian dari kantong plastik. Ya. Kantong plastik ini kan tidak mungkin kita pakai hanya satu momen saja. Apakah itu dalam karnaval atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi setelah itu kemudian kan jadi sampah lagi. Artinya kita membuat pilihan kemudian jangan menjadi tidak menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian P5 juga harus sesuai dengan isu aktual yang ada di satuan pendidikan. Jangan yang dilakukan SMP 55 baju naik, kemudian kita juga mengadopsi bahwa di sekolah kita boleh. Kalau itu ada kesamaan karakteristik sekolah satuan pendidikan masing-masing boleh. Tapi kalau tidak ada jangan. Karena pada akhirnya kita mau adalah proses ada budaya tercipta. Contoh, pengolahan limbah sampah kan sebenarnya kita harapkan bukan produknya, tetapi prosesnya. Ada perencanaan, modul belajarnya kita buat, kemudian ada di situ ada perencanaan, kemudian prosesnya. Proses ini yang kita mau bahwa anak-anak sadar bahwa sesuai dengan dimensinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita ini alam ini kita lindungi, kita jaga supaya tidak kotor. Karena kebersihan bagian dari iman, katakan. Nah, budaya itu yang kita ingin, yang kita mau supaya anak-anak kita bisa paham. Nah, itu proses belajar itu yang diharapkan. Sehingga kemudian tanpa disuruh pun anak-anak, tanpa kita ada pun nanti biasanya kalau kita cerita nanti ada kepala sekolah baru emosi. Kalau hanya guru-gurunya saja, kadang-kadang gurunya saya pernah terjadi dong. Pengawas datang ke sekolah. Nah, kan kemudian sekolah saya cukup luas. Kalau kita lihat sampah dari ujung sana, dari sini ke ujung sana tidak bisa kita lihat. Tapi begitu kita dekat ternyata banyak. Guru di depan, pengawas di belakang. Tidak salah ini guru ada di jalan. Ada sampah di situ. Sempat dia tenang itu sampah, tidak dipungut. Padahal ini kita sudah membuat proyek P5 di semester ini. Pengawas dia foto. Dia tanya, ada P5 di sini? Apa P5? Saya sampaikan ini. Wah, ini kayaknya belum budaya ini. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita maksud, yang saya maksud adalah bagaimana P5 itu bisa jadi budaya. Betul-betul dirasakan anak-anak, oh ternyata memang kalau sekolah kita bersih, sekolah kita indah, enak kita jalan, kita kemana-mana. Kemudian penilaian kita kan di mana-mana juga kalau kita melihat barang kotor, kita tidak suka. Jadi itu miskonsepsi. Kemudian Bapak Ibu, saya kira ini semua ini sudah ada perencanaan pembelajaran satuan pendidikan terkait dengan CP, TP dan ATP ini sudah ada di dalam PMM. Ada bukunya. Ya, nanti Bapak Ibu buka hal-hal yang ada hal-hal yang harus kita lakukan dari mana membuat sebuah perencanaan pembelajaran sudah ada di sini. Termasuk pembelajaran kelas pembelajaran berdiferensi sudah ada. Nanti kalau Bapak Ibu buka ini, nanti ini sebenarnya saya bagikan juga nanti di grup. Kemudian proyek penguatan pelajaran Pancasila juga sudah ada. Di PMM juga ada. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum belajar yang kita perlu lakukan apa?
pada saat belajar bersama dengan teman-teman guru di sekolah. Apakah harus ada ice breaking? Boleh ada, boleh tidak. Tapi ice breaking ini kan biasanya kita gunakan untuk memotivasi teman-teman, merangsang teman-teman sebelum belajar ya kita mungkin supaya ada semangat. Kalau bilang Pak Nasir Madi, kalau pakai ice breaking itu kan segar kata rasanya. Kalau kita sudah karena semangat, kalau kita datang dulu langsung belajar kan kurang enak. Kemudian apakah ada pertanyaan pemantik? Untuk pertanyaan pemantik ini penting. Kemudian harus ada asesmen awal. Nah di dalam seri belajar ini sudah ada semua, alurnya semua sudah ada. Bapak Ibu tinggal mengikuti itu saja sudah bisa, sudah ada semua. Kan sebentar saya tunjukkan. Apakah pembagian kelompok dan video itu perlu ditonton? Tergantung topik mana yang akan kita bahas. Kalau yang topik itu yang kita bahas terkait dengan kurikulum operasional satu pendidikan, itu bisa kita bagi kelompok. Karena dalam penyusunan KSP itu harus dibagi, beri peran semua teman-teman guru untuk membuat merancang. Karena banyak hal yang kita harus lakukan. Kemudian selama belajar, apakah ada instruksi yang perlu dilakukan selama menonton? Ya, tentu pada saat kita menonton ini kan sama juga yang kita lakukan secara materi. Tapi kan kadang-kadang kalau kita nonton, Bapak Ibu kita nonton, ya kadang-kadang Ibu di dapur masih buka HP, masih pakai daster, sudah nonton. Tapi dengar-dengar saja, tidak lihat aktivitas yang di dalam. Kan menonton itu kan kalau kita lihat visual itu kan kita harus dengar dan lihat. Karena di situ ada gerakan, ada hal-hal yang bisa kita adopsi, kita tiru. Mungkin seperti ini dimaksud. Kemudian berikutnya setelah belajar, apakah ada warming up? Apakah harus ada pemaparan setiap kelompok? Bisa dilakukan ketika sesuai dengan topiknya. Kemudian instruksi memilih kegiatan penguatan. Jadi nanti di tahapan-tahapan ini ada semua. Oke, mungkin saya lanjut. Wah, ini sudah pembagian kelas ini, Bapak Ibu. Ini mungkin tidak perlu saya sampaikan karena ini yang sudah bagian diskusi. Karena kalau ini kita lakukan maka lama kita pulang. Biasa sampai malam, kalau yang kegiatan advokasi kemarin sampai malam. Jadi karena ini tidak sampai malam, hanya sampai bosan, sampai kita jenuh. Kalau sudah jenuh kita berhenti. Ayo, oke. Ya. Mau diskusi dulu? Ya, sudah. Sudah. Bicara. Tidak bunyi. Masih di bawah, Pak. Oke, terima kasih waktu materi atas kesempatan. Terima kasih sudah menuangkan ilmunya yang jauh dari sana. Mahal biayanya besar, pesawatnya sudah menambah. Belum yang lain. Jadi mungkin ada beberapa hal sekiranya yang berkaitan dengan BPM. Yang pertama IPM kita sudah jalan kurang lebih 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Alangkah bagusnya mungkin kalau ada tahapan-tahapan, tapi kalau sudah menyangkut kombe, sekiranya mungkin ada tahapan. Contoh, di tahun pembelajaran mungkin topik-topik apa yang kita susun sehingga nanti berkenaan dengan program berjalan. Topik-topik yang harus kita bahas apakah di dalam kombe atau yang harus didiskusikan teman-teman semua ini terurut. Kalau kita hanya setiap keinginan, maksud saya setiap keinginan kita mau berdiskusi, itu nanti tambah bingung. Artinya di tahapan mana kita harus masuk berdasarkan kurikulum, buatan kurikulum yang sedang berjalan. Oke, kita lihat tahun pembelajaran baru, misalnya ada PPDB di situ. Kira-kira apa perlu kita topik, apa perlu kita diskusikan melalui konven.
Nah, jadi sekiranya mungkin ada tahapan-tahapan atau kerangka-kerangka yang kita buat, inilah yang mungkin bisa dijadikan rujukan teman. Kalau kesemuanya itu kita lakukan, habis waktu untuk mengajar. Nah, tetapi kalau seperti di sekolah saya, misalnya, sekolah saya itu untuk pemahaman di PNM, sebelum mereka mengisi itu tentunya ada pertemuan yang bersesuaian dengan apa menjadi kebutuhan mereka. Itulah yang kami runtut sehingga nanti tidak berulang. Ada tidak mantap kita refleksi dalam 1 tahun itu kira-kira berapa kali. Nah, sehingga nanti efektivitas dan efisiensi waktu di dalam peningkatan tentang kompetensi teman-teman itu bisa dia runtut ya. Jadi tidak ada topik-topik habis ini kembali. Maksudnya dalam 1 tahun pelajaran itu ada kompetensi yang bisa meningkatkan mereka punya kompetensi. Nah, baik ya, mungkin kalau saya itu ada kerangka dia, ada tahap-tahap kompetensi mana atau topik-topik mana. Di PNM itu sebenarnya banyak topik, tetapi kan kita melihat berdasarkan kebutuhan di sekolah masing-masing, karena beda-beda, tiap sekolah itu pasti berbeda. Nah, sehingga arahnya bagaimana kita ada tahapan-tahapan membuat, dan inilah tugas selaku kepala sekolah mendiskusikan ke teman-teman. Oh, ini kita buat dulu di pertemuan ini, topik ini dulu kita bahas, sehingga nanti ada rambu-rambu kita berjalan, dan itu salah satu bagian dari perencanaan, sehingga nanti beriringan dengan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung saja satu benarnya kita langsung diskusi dulu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami dalam posisi tidak untuk mengajari Bapak Ibu, karena sebenarnya bukan sudah semua paham terkait pemerintah. Hanya saja pemerintah pusat setelah melihat 3 tahun ini Bapak Ibu sudah memilih implementasi kurikulum merdeka mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kemudian progres capaian implementasi kurikulum merdeka di setiap daerah itu masing-masing berbeda, dan alhamdulillah Sulawesi Tenggara dan Korea Selatan itu memiliki ranking yang paling tinggi, yang paling baik. Tetapi dalam pelaksanaannya itu masih minim di dalam pelaksanaan problemnya. Belajar dengan problem, dengan aktivitas. Kalau Bapak ada tadi sudah disampaikan, ada beberapa sekolah yang ada aktivitas problemnya, termasuk mungkin Bapak kesatuan kan? Kemudian begini, sesuai pertanyaan Bapak terkait dengan harus ada apa yang harus dilakukan satuan pendidikan dalam kegiatan terkait dengan belajar mandiri di dalam daerah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada terkait dengan proses belajar Bapak Ibu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan itu, makanya pemerintah pusat membuat namanya seri belajar bersama. Dan kalau kemarin kan teman-teman belajar sendiri masing-masing secara mandiri. Jadi kita tidak tahu sejauh mana pemahaman teman-teman. Jadi melalui seri belajar bersama ini, melalui PMM ini, Bapak Ibu akan duduk belajar bersama kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan masing-masing. Apa yang akan Bapak Ibu bahas supaya tidak lompat-lompat? Di sini Bapak Ibu sudah diturun. Di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka di PMM, saya kembali lagi, ya, buka aplikasi PMM-nya, kemudian di komunitas itu, di penuh komunitas pengembangan diri komunitas itu, Bapak Ibu bisa lihat seri belajar bersama pada panduan belajar bersama komunitas. Buka panduannya, kemudian di paling atas ini ada 4 panduan optimalisasi komunitas belajar, buku saku komunitas belajar untuk guru dan untuk guru antar sekolah, buku saku komunitas belajar kepala sekolah, dan buku saku komunitas belajar kepala sekolah. Masing-masing Bapak Ibu sudah punya tugas apa yang harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, topik apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu kita mengikuti ini sudah ada topik, sudah berurutan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak mungkin langsung membahas terkait dengan apa yang ada paling bawah ini. Bagaimana membangun komunikasi generasi. Bapak Ibu harus pahami dulu secara komprehensif, secara menyeluruh tentang kurikulum merdeka.
apa sih esensi dari kurikulum merdeka itu? Tentu Bapak Ibu harus buka di sini. Setelah Bapak Ibu buka ini, nah di dalam buku ini sudah ada panduan Bapak Ibu. Ini sudah detail sekali Bapak Ibu. Ini belajar bersama seri 1 topik komunitas belajar. Tujuannya apa? Bla dan seterusnya. Tujuan belajar di topik kurikulum ini sudah ada semua. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, sebenarnya kita tinggal mengikuti penonton proses sudah memberikan alurnya, sehingga kemudian kita tidak perlu lompat-lompat dan Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi pada akhirnya di kegiatan penguatan itu ada hasil. Nah, seperti ini yang kita dapatkan dengan belajar bersama. Kemudian berikutnya di sini setiap kegiatan itu sudah ada Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan. Bahkan lebih detail Bapak Ibu ya. Ini semacam produk ajarnya ini Bapak Ibu. Di dalam waktu sebagai ini sudah lengkap. Coba Bapak Ibu buka aplikasi internetnya, kemudian lihat dalam aplikasi bukunya itu sudah ada semua. Sudah ada seri kelompok kecil apa yang harus dilakukan ini masih sudah ada semua. Panduan kita tinggal mengikuti saja, tidak perlu berpikir lagi harus buat apa. Ya, saya tambahkan sedikit. Silakan mungkin ada apa? Terima kasih. Jadi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Yudi. Yang pertama bahwa kehadiran kami di Bekasi itu memang fokus bagaimana menyukseskan implementasikan di sekolah. Jadi nanti kan fokus tadi sudah disampaikan Pak Yudi. Yang pertama penyusunan CP, kemudian pembelajaran tentang diferensiasi dan fokus pada P5 ya, P5. Terus mengingat apa yang dipertanyakan kemarin, maka dasarnya kita semua sudah paham. Bagaimana tadi fokusnya kan apakah harus ada alur belajar? Saya kira kita semua sudah paham bahwa masing-masing sekolah itu kan punya apa pendidikan. Saya kira itu yang bisa dijadikan landasan seperti dari apa yang kita pelajari. Kemudian di PNM juga, saya kira kita semua guru kepala sekolah masing-masing punya aplikasi PNM, punya akun. Ketika kita membuka pertama, pasti dia akan tunjukkan apa yang menjadi rekomendasi belajar kita itu akan muncul. Ya, akan muncul rekomendasi belajar bagi setiap yang punya akun PNM itu yang saya paham. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain bisa kita sharing. Terima kasih. Ini kan untuk berbahan tapi bertanya ya. Alhamdulillah teman-teman yang lain sudah menerima informasi terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan komunitas belajar. Nah, yang ingin kami konfirmasi tadi informasi bahwa dari untuk di Konawe Selatan itu dari beberapa komunitas hanya ada beberapa 1-2 yang terbaca. Nah, pertanyaan kami karena di komunitas itu juga kami sudah ada aktivitas di sekolah, yaitu dalam setiap bulan itu ada dua kali dalam setiap bulan untuk kegiatan setiap hari Sabtu. Nah, pertanyaannya bagaimana trik itu supaya apa yang kita lakukan di sekolah itu terbaca di komunitas. Nah, seperti itu. Yang kemudian sedikit menambahkan tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Diman, yang khususnya terkait dengan materi-materi yang secara terstruktur. Kalau kami itu di sekolah, kita melihat kebutuhan guru itu yang mana. Kemudian kita sepakat bahwa untuk minggu depan itu yang akan kita fokuskan adalah pemahaman terkait ini. Jadi seperti itu ya, karena pastinya di setiap sekolah itu beda-beda kebutuhannya. Itu mungkin dari saya cukup dan saya memang dari progres usaha dunia mereka tidak maksimal. Karena mereka pemerintah pusat ini harapkan semua satu pendidik sudah beraktivitas di dalam program. Sehingga kita di sini kita terekam
baik itu kegiatan murni maupun daringnya. Kalau ibu sudah melakukan itu ya masuk rekam, jangan masuk nggak sebut-sebut sekolah. Hanya itu saja. Tapi kan saya artinya begini, sebenarnya begini, semua teman-teman sudah melakukan. Memang progres yang diharapkan pemerintah pusat itu begitu itu kan harusnya lebih baik lagi. Kemudian mereka mencoba bagaimana mengundang daerah-daerah yang memang teridentifikasi progres dapat implementasi kurikulum mereka ini bagus, tetapi implementasinya kurang, itu yang diakomodasi kembali. Jadi kami juga di sini sebenarnya untuk guru itu menjadi kami paham, kami sadar juga semua teman-teman sudah melakukan apa yang diminta pemerintah pusat. Hanya saja memang berkait dengan progres ini ada belum yang terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Ristek melalui perkembangan PMN. Ini seri belajar bersama. Artinya supaya tidak seperti saya katakan tadi, teman-teman tidak hanya sekedar belajar secara mandiri kemudian menginterpretasikan sendiri terkait dengan apa topik yang dibahas, tetapi kalau belajar bersama kan lebih baik, pemahamannya lebih menyeluruh, teman-teman bisa paham satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi Pak Sumangan, bahwa memang dasar kita untuk belajar bersama itu kan sebenarnya ada kita bisa lihat di rapor pendidikan. Kita bisa lihat di rapor pendidikan. Itu adalah dasar kita untuk belajar. Tetapi melalui aplikasi PMN ini, Bapak Ibu kita disediakan. Kita Bapak Ibu terserah. Bapak Ibu yang mau belajar mana yang sesuai dengan kebutuhan kesatuan pendidikannya boleh. Kalau memang Bapak Ibu masih belum paham benar terkait dengan kurikulum merdeka, silakan belajar tentang kurikulum merdeka dan seterusnya. Ya banyak. Jadi maksud saya apa yang ingin kita sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di satuan pendidikan sebenarnya sudah dibahas di dalam PMN. Jadi kita tidak perlu mencari referensi di tempat yang lain, di website atau mungkin dari grup WhatsApp yang lain yang mungkin seperti yang Pak Kevin sampaikan, itu boleh saja. Tetapi di dalam PMN ini saya kira sudah cukup lengkap. Hal-hal yang perlu dilakukan di satuan pendidikan sudah ada di sini semua. Sehingga proses belajarnya yang kita diarahkan bagaimana bisa belajar bersama melalui PMN. Mungkin begini, artinya gambar yang sudah dilakukan sebenarnya yang supaya lebih terstruktur kegiatan pengelolaan sekolah. Kalau seperti di sekolah itu, saya mulai dari analisis permasalahan dari tingkat kita dapatkan persoalan yang itu dengan siswa. Jadi dari analisis itu saya coba susun, oh ini analisis ini katakan misalnya saya dapatkan persoalan di siswa tentang literasinya, maka itulah yang saya susun sehingga dia jadilah satu program. Jadi kita maksud saya gini, supaya ada program yang tertulis, bukan saja kita hanya membuka di PMM itu hanya rujukan untuk kita berbuat, tetapi kondisi real yang ada di sekolah itulah yang mesti kita lakukan. Tetapi acuannya adalah di PMM. Contoh tadi, setelah saya analisis, misalnya di sekolah saya dapatkan masalah mengeluh guru, misalnya kenapa ini anak ini kurang baca. Nah, ini kan jadi satu persoalan, sehingga itu nanti bisa dibahas dalam tingkat komunitas belajar. Nah, sehingga maksud saya arahnya supaya kegiatan kita di sekolah itu terprogram, kemudian sistematis, ada ukuran dan capaian. Kan tentunya kemudian kita laksanakan harus kita tahu pengukurannya apa. Ketika sebelum dilaksanakan kita laksanakan, hasilnya apa kita refleksi. Nah, ini kan sebenarnya arahnya seperti itu. Nah, sehingga maksud saya kita runtutlah itu. Artinya teman-teman silakan berbuat berdasarkan. Tapi kalau seperti saya bilang saya analisis masalah, saya lihat oh ini yang perlu saya kembangkan, ini yang perlu, ini yang masalahnya, maka saya bikin terprogram. Sehingga dari program itu bisalah nanti ke Alkas bikin seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar kita lihat di PMI apa yang muncul itu langsung itu. Karena saya lihat juga di PMW itu kadang tidak terurut, tidak berdasarkan dengan kondisi kita. Nah, jadi itu maksud saya supaya teman-teman juga seperti apa yang saya lakukan
Jadi dia analisis masalah itu saya itu. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Jadi saya kira mungkin sebenarnya apa yang dilakukan Pak Nyoman sudah arahnya kurikulum merdeka sudah seperti itu. Jadi untuk untuk menentukan apa yang kita harus pelajari, tentu kita harus identifikasi masalah sesuai hasil rapor pendidikan. Setelah kemudian kita pelajari, kemudian kita tuangkan di dalam. Saya kira ini bisa jadi praktik baik. Sebenarnya Pak Nyoman ini harus kasih praktik baik yang sudah dilakukan satu pendidikan di situ satu, sehingga kemudian nanti teman-teman bisa mungkin mengadopsi dengan apa yang dilakukan oleh SMP 1. Ya, saya kira mungkin saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan saya kira mungkin sebenarnya sudah terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ini materi sudah dirancang supaya teman-teman lebih cepat pulang. Jadi intinya Bapak Ibu begini, kami hari ini beberapa termasuk dinas pendidikan kita kan ada RTL, ada rencana setiap kegiatan hari ini, setiap kegiatan di pusat itu selalu ada namanya RTL, rencana tindak lanjut. Setelah kita dapatkan ikut kegiatan tersebut, kita buat RTL-nya. RTL ini kemudian apa yang harus kita lakukan di daerah. Dan salah satunya adalah yang terjadi hari ini, kita mengadvokasi teman-teman, menyampaikan, mendiseminasikan apa yang kami dapatkan di Bekasi, kemudian alhamdulillah ini kemudian nanti diteruskan di masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama terkait dengan seri komunitas belajar bersama di dalam PNR. Saya kira mulai dari mana, harus bagaimana, yaitu masing-masing satuan pendidikan sudah tahu caranya. Jadi saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lain, mungkin sudah jam 2, jam 3. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi semua yang saya bahas ini Bapak Ibu ada di PNP, ada panduannya, panduan optimalisasi komunitas belajar ada, kemudian untuk guru, kepala sekolah, pengawas ada semua. Tinggal ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingin pelajari, ingin Bapak pahami, silakan didiskusikan melalui komunitas belajar, sehingga kemudian yang pasti adalah semua kegiatan itu terdokumentasikan, kemudian bisa dimasukkan di dalam PNP, sehingga kelihatan progres implementasi kurikulum merdeka kita di pusat itu bisa terdeteksi. Sebelum mungkin Pak Sekti sebelum menutup, saya sebenarnya mau menggali satu permasalahan. Artinya kita berbahas masalah dulu. Kadang-kadang di sekolah kita dapatkan anak-anak yang kurang belajar membaca. Ini kan satu persoalan. Artinya ini perlu kita diskusikan. Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh karena terus terang, kalau ini persoalan kita diam, yang saya ingin harapkan juga supaya ada penguatan dari dinas. Contoh, dinas mengambil satu kebijakan 30 menit sekolah harus membuat literasi, bikin laporan. Ini kan satu penguatan, dan ini adalah masalah kita bersama. Ini persoalan literasi. Biar kita ajarkan teori sebaik apapun, anak kan sudah literasi, dan di situ sumber di situ masalah bersalin. Nah, makanya mungkin melalui fase ini sekiranya mungkin bagaimana itu dirancang satu kebijakan supaya ada program untuk memberikan penguatan di sekolah-sekolah, terlebih lagi di SD supaya ada satu, saya mau bilang bikinkan regulasi, tidak ya, supaya ada penekanan, jangan dia kasih tamat anak-anak, dan itu harus jadi kebijakan itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini persoalan supaya langkah-langkah dari teman-teman itu bisa berbuat, karena arahnya apa kita juga berbuat di PNM sejauh kita dapat 20% anak masih banyak tidak tahu membaca. Diferensiasi tidak berlaku lagi di situ, karena ada asas ketidakadilan di situ. Nah, jadi mungkin ini Pak Sekdi supaya ada harapan kami, supaya ada kebijakan tentang ini untuk mendorong teman-teman.
supaya bagaimana itu bisa karena ini secara nasional juga saya di YouTube banyak jadi persoalan juga ini. Ya, terima kasih. Saya tanggapi ya. Ini Pak Diban. Saya sebenarnya termasuk kaget. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, this deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Ketika kita ngomong di situ anak-anak bahwa ini tidak bisa naik kelas karena diri dan sebagainya. Harus ada lengkap portofolionya masing-masing. Ini yang menjadi kendala terus terang saja buat kita semua di lapangan. Saya terus terang saja, sekalipun itu keputusan besar, misalnya saya belum pernah makan, saya tentang kalau saya ikut terang. Ini sebenarnya kurikulum mereka yang dirubah kayak begini modelnya itu sebenarnya tidak dikatakan di situ bahwa anak-anak ini boleh tidak lulus harus lulus semua, tidak boleh tidak ada tidak lulus. Saya kira tujuannya ini kan tidak seperti itu. Ya nanti kami akan diskusikan sama kepala dinas dengan nanti kita akan minimal ada sekarang surat edaran karena kali ini kita kalau ini terus terang saja dibiarkan saya terus terang saja ini kita makanya saya bilang ini dosa kita semua ini kalau ini terjadi hanya begini ketika ada persoalan seperti begitu saya ada tapi harus kan ada implementasinya pelaksanaannya apa yang dia lakukan guru apa yang dia lakukan sekolah kalau sudah dia lakukan kalau dia sudah lakukan dan itu sudah melibatkan dengan orang tuanya kenapa tidak? Yang salah itu kalau kita tidak ajak orang tuanya untuk mengetahui. Tapi kalau dia kan pasti dia paham juga. Saya begini, pernah kapan-kapan ujian ini LST ini tahun ya, pernah. Saya awasi ujian sekolah. Kebetulan ada di Ranometo Barat salah satu SD. Ini anak sudah tidak sekolah 3 bulan. Tiba-tiba datang orang tuanya memaksakan supaya dia ikut ujian. Nah, ini kan kita tidak benar. Pada saat itu memang kepala sekolahnya kebingungan. Hanya saja saya pastikan apakah dia tidak masuk, bapak tidak input dalam tahunnya, bilang tidak, kita langsung tidak bisa menunggu tahun depan. Sebanyak-banyak datang. Nah sekarang sepertinya begini, kalau misalnya dipaksakan, nah sekarang anaknya bapak sudah 3 bulan, sudah tidak sekolah selama 3 bulan, nilai apa yang dia mendapat? Sementara penilaian akhir ini ada sama guru di sekolah. Jadi ini memang teman-teman kita di sekolah juga nanti disampaikan kepada guru-guru itu ya portofolio anak itu supaya lengkap. Jangan ketika kita mengambil keputusan tidak ada dasar kita. Tidak ada dasar. Saya sependapat dengan Pak Diman seperti apa juga yang disampaikan oleh Pak Yudi. Tentunya ini kita setiap satuan pendidikan berbeda-beda persoalannya. Nah, marilah kita identifikasi persoalan itu dan kita refleksi itu menentukan prioritas mana yang akan kita laksanakan.
Nah, itulah yang kita aplikasikan di AKAS. Benahi itu kan sudah masuk AKAS. Nah, itu. Jadi kita benahi itu, kita sudah masukkan itu program ke AKAS. Ya. Yang betul-betul dibutuhkan oleh sekolah itu. Saya sependapat dengan Pak Diman. Memang ketika kita mungkin mencari solusi ketika kita membuat program itu, ada acuan kita, ada PNM. Nah, itu boleh. Jadi kita jadi rujukannya kan. Jadi tergantung Mbak, kondisi di sekolah masing-masing apa sebenarnya yang perlu dikerjakan. Kita juga tidak bisa memaksakan, misalnya Pak di sekolahnya Ibu Mega di situ ada persoalan seperti itu, kita memaksakan sama Pak Latuk itu harus begitu, tidak bisa paksakan. Ya. Hanya kalau yang terkait persoalan anak-anak kita yang tidak membaca, yang tidak tahu membaca, ya itu tadi Bapak Ibu, tolong portofolio masing-masing siswa itu lengkap. Apakah komunikasi dengan orang tua sudah dibimbing khusus, dikomunikasikan supaya orang tua tahu ini perkembangannya. Karena sekarang saya lihat di era sekarang ini ada fenomena dari masyarakat yang saya tidak sependapat. Apa itu? Ya, ketika dia sudah sekolahkan anaknya, itu dia lepas. Mau apa sih itu anaknya terserah guru. Itu salah pemahamannya. Padahal saya rasakan terhadap anak-anak saya. Kalau kita tidak terus kasih pembinaan, anak-anak kita banyak yang sudah dibuat setelah tinggalkan rumah. Makanya saya percaya ketika anak kita didik baik di rumah, lepas saja dia pergi di sekolah itu aman. Tapi ketika kita tidak pada tegur, tegur. Seperti yang terjadi di kasusnya Pak Muda. Mana itu anak-anak mau tidak nakal, dia tinggal sama nenek. Nah, bilang bagaimana kalau tinggal sama nenek? Dia bangun sendiri, pergi sendiri ke sekolah, datang sendiri, mungkin dulu sendiri makan. Sudah. Hanya seperti itu kejadiannya. Dan ini memang perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Jangan beban itu ada sama kita. Dan saya sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Diman. Memang sudah seperti itu yang diharapkan. Hanya sekarang ini kita masih parsial, tidak fokus. Ya. Begitu lagi ada masalah, itu lagi yang kita fokus. Padahal sebenarnya kita tuntaskan dulu satu masalah, baru kita bekerja masalah yang lain. Karena memang sekarang kita laksanakan ada dokumen. Kalau hanya kita bicara saja tidak ada dokumentasi, tidak mendapatkan. Mohon Pak Sekri. Jadi kita berbagi pengalaman. Artinya ini yang dibutuhkan teman-teman sabar. Ini kita diskusi di sabar. Saya kadang-kadang kalau sama teman itu sangat disabar karena buang aja cerita lama. Karena biasa juga itu kalau sudah lihat supaya cepat selesai masalah. Selesai jadi kesabaran yang kita dengan niat yang penuh sekarang. Saya mau kasih gambaran bahwa ketika saya dapatkan anak-anak tidak lancar membaca, maka solusi apa? Solusi yang saya coba jalankan di sekolah itu saya jalankan literasi. Literasi itu saya bikinkan pojok-pojok baca. Dan itu saya pertegas dan itu konsisten dia. 15 menit itu anak-anak harus membaca. Yang masuk di situ adalah guru mata pelajaran jam pertama. Dia yang harus paham itu dia punya yang belajar. Jadi ini salah satu solusi untuk mencegah mencegah anak-anak kurang lancar membaca. Artinya boleh kita memberikan konsekuensi, tetapi solusi juga kita berikan dan ini harus terkontrol. Kemudian yang kedua, saya punya wakil di sana aktif dia memperingatkan. Jadi teman-teman ini diberdayakan semua organisasi di sekolah. Jadi tidak semua harus kepala sekolah. Kalau di sana seperti Ibu Marki, malam itu dia sudah ingatkan besok jam 7 sudah update pagi 7.15 anak-anak sudah masuk literasi. Yang bimbing itu adalah guru mata pelajaran yang pertama.
dia kontrol itu, bagaimana dia lihat, kemudian dia parah, ada resume yang dibikin. Jadi alat bukti yang kita bikin ada dokumentasi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Idris. Nah, jadi ini salah satu solusi yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan itu. Nah, itu anggarannya dari mana? Ya dari dana bos. Kemarin saya belanja saja buku literasi kurang lebih 50 juta. Nah, itu tempat fasilitasi 50 juta. Iya, berapa kelas? 20. Iya, berapa kelas? 29 kelas. Iya, 29 kelas. Iya, tapi kalau 5 kelas beli buku 10 kan tidak seberapa. Nah, jadi itu kan tergantung. Iya. Sebenarnya kalau bicara uang tidak akan pernah cukup manusia. Iya. Nah, jadi itu salah satu solusi yang coba, dan itu terus menerus itu saya kontrol. Nah, jadi maksudnya gini, teman-teman kalau bikin program dikontrol itu, jangan dilepas teman guru. Kalau teman guru satu kali dilepas, terkenakan nyaman. Nah, kalau seperti saya dulu, oke, itu salah satu. Banyak. Saya pernah bikin program, saya kaji. Yang saya utamakan baca tulisan Quran. Itu saya deteksi, saya bikin program sore lewat penggalangan dana bos. Saya bikin bayar teman-teman guru itu jadi guru. Iya, jadi dia kerjakan kan di luar jam belajar. Dibikin itu matematikanya kurang matematikanya, saya mabel. Jadi lain. Untuk apa di RPP-nya ada namanya